Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Rombel Akuntansi B 2018 mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis laporan keuangan dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk. Untuk laporan keuangan yang dianalisis yaitu laporan keuangan tahun 2017. Baik, selanjutnya anggota kelompok 11 yaitu ada saya sendiri, Miantia Saputri, NIM 7211418093. Selanjutnya ada Desi Elisari, NIM 7211418171, dan Salma Bunga Diva Putri dengan NIM 7211418117. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 11 menganalisis laporan keuangan dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk. Untuk laporan keuangannya yaitu laporan tahun 2017 yang kami peroleh dari web resminya BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id. Nah, di sini kami menganalisis laporan keuangan dengan teknik-teknik analisis yang digunakan ada 8, yaitu rasio, DuPont, common size, cross section, time series and forecasting, modal kerja, arus kas, dan analisis kebangkrutan. Nah, untuk teknik analisis yang digunakan yang pertama yaitu ada teknik rasio. Alat analisis ini yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang ada. Nah, kami menganalisis analisis rasio, ada analisis rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Untuk analisis rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas, di mana rasio ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek dari perusahaan. Nah, dalam rasio likuiditas ini ada 3 macam. Yang pertama ada rasio lancar atau common ratio, kedua rasio cepat atau quick ratio, dan yang ketiga ada modal kerja atau working capital. Nah, untuk rasio lancar sendiri perhitungannya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar, ditemukan angka yaitu 1,04. Nah, untuk interpretasinya yaitu bahwa setiap Rp1 kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dijamin oleh Rp1,04 aset lancar perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang cukup baik dalam pembayaran kewajibannya. Untuk yang kedua yaitu rasio cepat dengan rumus yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar perusahaan. Nah, dalam rasio cepat ini diperoleh yaitu 0,14. Rasio tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp1 kewajiban yang dimiliki perusahaan dijamin oleh 0,14 aset lancar di luar persediaan perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang kurang baik dalam pembayaran kewajiban karena rasio yang bernilai kurang dari 1. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja sendiri dengan rumus yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Untuk perhitungannya diketahui yaitu 41.746.126. Nah, untuk interpretasinya yaitu perhitungan modal kerja digunakan sebagai dasar bagi perusahaan dalam mengukur kemampuannya untuk membayar kewajiban lancar yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai bagaimana efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki. Nah, di sini ada 2 macam perhitungan. Yang pertama ada rata-rata umur piutang dan yang kedua ada perputaran persediaan. Di mana rata-rata umur piutang ini diperoleh dari perhitungan yaitu penjualan dibagi piutang dengan rata-rata umur piutang yaitu 365 hari dibagi perputaran piutang. Nah, diketahui bahwa rata-rata umur piutang dari perusahaan PT Arga Karya Prima Industri yaitu 76,89 hari. Berdasarkan perhitungan tersebut,
piutang berputar sebanyak 4,75 kali dalam 1 tahun dan diperlukan 76,89 hari agar piutang perusahaan dapat menjadi kas. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Untuk perputaran persediaan, perhitungannya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, dan rata-rata umur persediaan yaitu 365 hari dibagi perputaran persediaan. Diperoleh perhitungannya yaitu perputaran persediaan diketahui 5,24 kali dan rata-rata umur persediaan yaitu 69,66 hari. Untuk interpretasinya yaitu persediaan berputar sebanyak 5,24 kali dalam 1 tahun. Manajemen dinilai cukup baik dalam mengelola persediaan, dan jika dihitung lama umur persediaan yang menandakan lamanya dana tertanam pada persediaan memiliki umur 69,66 hari. Masih di rasio aktivitas, untuk yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap diperoleh dari perhitungan penjualan dibagi aset tetap. Nah, diketahui perhitungannya sebanyak 1,30 kali. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, aktiva tetap berputar sebanyak 5,24 kali dalam 1 tahun. Manajemen dinilai cukup baik dalam mengelola aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada perputaran total aktiva. Untuk perputaran total aktiva memiliki rumus yaitu penjualan dibagi total aset. Nah, perhitungannya diketahui yaitu 0,75 kali. Interpretasinya yaitu aset perusahaan berputar sebanyak 0,75 kali dalam 1 tahun. Manajemen dinilai kurang baik dalam mengelola total aset keseluruhan dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Ada beberapa perhitungan, yaitu yang pertama debt to total asset ratio. Nah, untuk rumusnya yaitu total kewajiban dibagi total aset. Dengan perhitungan tersebut diketahui dari PT Arga Karya Prima Industri yaitu 0,59. Nah, untuk interpretasinya yaitu bahwa setiap 0,59 rupiah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan dijamin oleh 1 rupiah aset yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan dinilai solvable dalam mengelola kewajiban-kewajiban perusahaannya. Nah, yang kedua ada debt to equity ratio atau DER dengan rumus total kewajiban dibagi ekuitas neto dengan hasil perhitungan yaitu 1,44. Untuk interpretasinya yaitu bahwa setiap 1,44 kewajiban yang dimiliki perusahaan dijamin oleh 1 rupiah aset yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan dinilai cukup solvable dalam mengelola kewajiban-kewajiban perusahaan dengan modal saham yang dimiliki. Masih dalam rasio solvabilitas, yang selanjutnya yaitu time interest earned. Untuk rumusnya yaitu EBIT dibagi bunga, diketahui perhitungannya yaitu 11,46. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan memiliki laba sebelum pajak dan bunga yang besarnya 11,46 kali dari beban bunga. Rasio tersebut menunjukkan posisi aman dari perusahaan. Yang selanjutnya ada fixed charge coverage. Nah, untuk perhitungannya yaitu EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Perhitungannya diketahui angka yaitu 3,01. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan memiliki laba sebelum pajak dan bunga yang besarnya 3,01 kali dari beban bunga. Rasio tersebut menunjukkan posisi yang cukup aman bagi perusahaan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Yang pertama ada gross profit margin. Untuk perhitungannya yaitu dengan laba kotor dibagi penjualan bersih, diketahui perhitungannya yaitu 9,63%.
dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba kotor sebesar 9,63% dari total penjualan bersih yang dilakukan dalam suatu periode. Dengan demikian, perusahaan sudah melakukan dengan cukup baik dalam penjualan. Selanjutnya ada net profit margin. Untuk perhitungannya yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Untuk perhitungannya diketahui yaitu 0,65% dan dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 0,65% dari total penjualan bersih yang dilakukan dalam satu periode. Dengan demikian, perusahaan sudah melakukan dengan cukup baik dalam penjualannya. Masih dengan rasio profitabilitas, yang selanjutnya ada return on asset. Dengan perhitungan yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Dapat dihitung dan diketahui bahwa ROA dari perusahaan Arga Karya Prima Industri ini yaitu 0,49% dan diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 0,49% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, perusahaan cukup efisien dalam mengelola aset dan masih bisa meningkatkan kinerjanya lagi untuk menghasilkan laba dan total aset yang dimiliki. Untuk selanjutnya yaitu return on equity dengan rumus yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan ekuitas neto. Perhitungannya diketahui yaitu 1,18%. Dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 1,18% dari ekuitas neto yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, perusahaan cukup efisien dalam mengelola modal saham dan masih bisa meningkatkan kinerjanya lagi untuk menghasilkan laba dalam modal saham yang dimiliki. Masih dengan rasio profitabilitas, selanjutnya ada basic earning power. Untuk rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan total aset dengan diketahui perhitungannya yaitu 1,16%. Dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba sebelum bunga dan pajak sebesar 1,16% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, perusahaan cukup efisien dalam mengelola total aset dan masih bisa meningkatkan kinerjanya lagi untuk menghasilkan laba dengan total aset yang dimiliki. Selanjutnya ada operating profit margin dengan rumus yaitu EBIT dibagi dengan penjualan dan diketahui perhitungan 1,54%. Dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba sebelum bunga dan pajak sebesar 1,54% dari penjualan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu rasio pasar. Rasio pasar ini digunakan untuk mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku yang dimiliki oleh perusahaan. Ada beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu price earning ratio dengan rumus yaitu harga pasar per lembar dibagi dengan EPS. Diketahui perhitungannya yaitu 32,95 kali. Dapat diinterpretasikan bahwa harga saham di pasar adalah 32,95 kali dari EPS perusahaan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik di pasaran. Selanjutnya ada dividend yield. Nah, untuk rumusnya yaitu dividen per lembar dibagi dengan harga saham per lembar. Diketahui perhitungannya yaitu 1,66%. Dapat diinterpretasikan bahwa dividen per lembar yang dibayarkan oleh perusahaan adalah 1,66% dari harga pasar saham perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik di pasaran. Selanjutnya ada dividen payout. Nah, untuk rumusnya yaitu dividen per lembar dibagi dengan EPS dan diketahui perhitungan yaitu 54,55%. Dapat diinterpretasikan bahwa dividen per lembar yang dibayarkan oleh perusahaan adalah 54,55% dari EPS perusahaan. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang
baik dari yang cukup rendah dari perusahaan. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis ini digunakan untuk mempertajam analisis rasio, di mana ada dua analisis di dalam analisis DuPont, yaitu DuPont 1 dan DuPont 2. Analisis DuPont 1 menghubungkan tiga analisis rasio, yaitu ROA, net profit margin, dan perputaran aset. Dan DuPont 2 hampir sama dengan DuPont 1, namun DuPont 2 menambah unsur financial leverage atau hutang. Yang pertama ada analisis DuPont 1. Analisis DuPont 1 dapat dilihat dari gambar berikut. Gambaran analisis DuPont 1, diketahui perputaran aset PT AKPI adalah 0,75 dan net profit marginnya yaitu 0,65%, sehingga ROA dengan menggunakan analisis DuPont adalah 0,49%. Dapat dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ROA sebesar 0,49% dipengaruhi oleh perputaran aset dan net profit margin perusahaan. Sehingga untuk menaikkan ROA, perusahaan memiliki tiga pilihan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat menaikkan perputaran aset dan mempertahankan net profit margin. Kedua, ada perusahaan dapat menaikkan net profit margin dan mempertahankan perputaran aset. Atau yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan menaikkan keduanya, baik perputaran aset juga net profit margin. Selanjutnya untuk analisis DuPont 2 ya, bisa dilihat gambaran dari analisis DuPont 2. Diketahui ROA PT AKPI yaitu 0,49%, total utang adalah angka tersebut dan total aset adalah angka tersebut. Sehingga ROA dengan menggunakan analisis DuPont 2 sebagai berikut, yaitu diketahui 1,19%. Dari perhitungan tersebut, ROA sebesar 0,49% dipengaruhi oleh unsur yang mempengaruhi ROA ditambah dengan unsur financial leverage. Berdasarkan formula tersebut, dapat terlihat bahwa untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menaikkan ROA dengan menaikkan perputaran aset atau menaikkan net profit margin, ataupun menaikkan keduanya dengan mempertahankan tingkat utang. Selanjutnya, menaikkan financial leverage atau menaikkan utang dengan mempertahankan tingkat ROA. Dan yang terakhir ada menaikkan ROA dan financial leverage secara bersamaan. Untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Alisari, NIM 171 dari kelompok 11, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Analisis selanjutnya yaitu analisis common size. Jadi analisis ini adalah analisis yang membandingkan item-item dalam laporan keuangan sebagai presentasi item kunci seperti aset dan pendapatan. Di sini kita akan melakukan dua analisis common size, yaitu pada laporan laba rugi dan pada laporan posisi keuangan. Perbedaannya, pada laba rugi itu setiap item-item yang ada itu dibandingkan dengan pendapatan, sedangkan pada laporan posisi keuangan, item-item yang ada itu dibandingkan dengan total aset seperti itu. Ini adalah laporan PT AKPI atau PT AG Karya Prima Industri pada tahun 2017. Ini kita bandingkan dengan tahun 2016 ya teman-teman, sudah terlihat datanya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada periode 2017, meskipun penjualan perusahaan lebih besar kepada tahun 2017, namun common size untuk beban pokok penjualan menunjukkan tahun 2017 lebih besar sebesar 2,54% dari tahun 2016. Ini ya, beban pokok 90,37% itu lebih besar daripada 87,83. Meskipun beban umum administrasi perusahaan pada tahun 2017 lebih rendah dari 0,59% dari 2016, juga menghasilkan laba perusahaan yang lebih rendah. Tahun 2017 itu lebih rendah sebesar 1,96% dari 2016. Ini ya, beban umum dan administrasi 2,60 sama 3,9
Nah, itu labanya itu pada tahun 2017 itu lebih rendah daripada 2016, sebesar 1,96% seperti itu. Lalu analisis common sense yang kedua itu pada posisi keuangan. Ini dibandingkan dengan total aset ya teman-teman. Misalkan saja ya, ini pada kas dan bank itu sebesar angka pada kas dan bank 2017 itu dibandingkan dengan total aset. Jadi 45 juta sekian dibandingkan dengan 2 miliar sekian dikali 100%, maka ketemu persentase ini 1,65%. Itu juga sama untuk liabilitas. Misalkan pinjaman bank jangka pendek itu sebesar 370 juta sekian itu dibandingkan dengan total aset sebesar 2 miliar sekian dikali dengan 100% menghasilkan 13,48%, seperti itu. Nah, ini bagian ekuitas juga sama caranya. Maka pada tabel analisis common sense dapat dilihat bahwa aset tidak lancar perusahaan 2017 itu lebih rendah sebesar 0,01% dibandingkan periode 16. Aset tidak lancar ya. Nah, ini bisa dilihat perbandingannya itu lebih rendah sebesar 0,01%. Tipis ya. Nah, dibandingkan 2016. Namun meskipun begitu, aset lancar perusahaan periode 2017 lebih tinggi sebesar 3,28%. Hal itu mengakibatkan nilai total aset perusahaan 2017 itu lebih tinggi, seperti itu. Lalu untuk bagian liabilitas, perusahaan memiliki liabilitas jangka pendek pada periode 2017 lebih besar sebesar 5,55% dari periode 2016, namun memiliki liabilitas jangka panjang lebih rendah sebesar 1,78%, sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas pada periode 2017 lebih tinggi dibandingkan total liabilitas dan ekuitas pada periode 2016. Gitu. Nah, ini ya, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, lalu dengan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu analisis cross section. Nah, analisis cross section itu membandingkan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain atau industri yang sejenis. Nah, PT AKPI ini bergerak di bidang industri plastik. Jadi kita menggunakan perusahaan yang sejenis gitu. Nah, perusahaan yang kita ambil itu atau kita bandingkan itu ada PT Asia Plus Industri, PT Siwani Makmur, PT Pansabudi Idaman, PT Impak Pratama Industri, PT Tria Sentosa, PT Yana Prima Hasta Persada. Ini adalah perbedaan rasio masing-masing perusahaan dan industri. Ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan, ini rata-rata industri itu ini. Nah, ini perbandingan PER, PBV, ROA, ROE, dan debt to equity. Itu perbandingannya di sini semua ya tabelnya. Kita pakai pedomannya ini untuk menganalisis. Lalu hasil analisisnya itu yang pertama pada price earning ratio atau PER itu menunjukkan AKPI memiliki nilai yang lebih besar dari rata-rata industri yaitu sebesar 32,95% dari 13,02. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi PER itu AKPI sebesar 32,95. Lalu rata-rata industrinya ini jadi lebih tinggi gitu. Tapi PER atau price earning ratio itu kalau terlalu tinggi juga tidak terlalu bagus seperti itu. Jadi seperti ini IMVC 87 itu sebenarnya tidak bagus. Yang paling ideal itu yang pertama itu ada TRST atau Tria Sentosa sebesar 48 lalu disusul dengan AKPI. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi kalau PER. Lalu hasil analisis yang kedua terkait price to book value atau PBT itu pada tahun 2017 AKPI memiliki nilai yang lumayan jauh di bawah rata-rata sebesar 0,3%, sedangkan rata-rata industri itu 2,23. Jadi ini termasuknya rendah untuk pada PBV. PBV yang sempurna itu dia itu di 1. Nah, biasanya investor itu akan tertarik pada PBV perusahaan yang 1. Kalau lebih tinggi juga tidak terlalu bagus, kalau terlalu rendah juga tidak terlalu bagus. Nah, di sini
Bisa dilihat ya teman-teman, ini kita memiliki nilai yang jauh dari rata-rata industri untuk PBV. Nah, ini biasanya yang bagus itu nih seperti PBID 1. Ini yang bagus dan juga TRST juga bagus. Ini menunjukkan PBV-nya bagus dan menarik perhatian investor seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah return on asset. Nah, return on asset pada AKPI 2017 itu sebesar 0,49%. Angka ini termasuknya juga sama seperti PBV, di bawah rata-rata ROA industri yang sebesar 1,91%. Seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, ROA-nya 0,49% tuh jauh di bawahnya ya. Nah, ini yang paling bagus itu PBID. PBID itu dia menghasilkan ROA sebesar 12,66%, artinya manajemen dia itu berhasil untuk mengelola modalnya, mengelola asetnya, sehingga menghasilkan laba sebesar 12,66 dari total aset. Itu bagus. Untuk yang selanjutnya yaitu return on equity. Return on equity atau ROE biasanya pada AKPI itu adalah sebesar 1,18%. Meskipun nilai ini sudah dinilai cukup baik, namun masih berada di bawah rata-rata industri, yaitu sebesar 2,23. Tapi untuk ROE termasuknya perusahaan ini sudah dinilai cukup baik seperti itu. Dan yang terakhir yaitu debt to equity ratio atau DER itu pada 2017 itu AKPI memiliki nilai yang lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 1,44, sedangkan rata-rata industri hanya sebesar 1,07. Nah, ini menunjukkan bahwa solvabilitas pada AKPI itu perusahaannya, pengelolaan kewajiban atas modal dan saham itu dinilai baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis time series. Nah, dalam melakukan analisis time series ini memerlukan data historis yang melihat tren dan yang mungkin timbul dalam pasar itu. Data historis ini sebaiknya dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan itu bergerak lebih baik dari tren industri. Nah, biasanya di sini dipakai ROA. Nah, ROA itu dapat mengukur apakah perusahaan itu lebih baik dari pergerakan industri sehingga diperlukan perbandingan. Nah, tabelnya ini adalah perbandingan ROA AKPI dengan ROA industri selama tahun 2012 sampai 2017. Ini tabelnya ya teman-teman. Nah, ini ketika sudah jadikan grafik seperti ini. Yang warna merah itu adalah ROA industri, sedangkan yang biru adalah perusahaan ya. Dari grafik tampak bahwa tren ROA perusahaan berada di bawah jauh tren ROA industri periode 2012 nih ya, di bawahnya jauh sih. Nah, kenaikan ROA industri itu artinya sangat cepat. Jadi ROA return on asset industri itu sangat cepat kenaikannya. Terlihat nih, 2012 naik terus sampai 2014. Untuk itu manajemen perlu menetapkan ulang strategi bisnis untuk mengejar ROA industri di tahun-tahun berikutnya. Karena perusahaan ini masih di bawah ROA industri, jadi manajemen itu harus berpikir keras untuk menetapkan strategi bisnis yang lebih untuk mengejar ROA industri seperti itu. Nah, metode analisis yang dapat digunakan untuk time series itu yang pertama itu tren proyeksi masa depan. Jadi untuk analisis tren diperlukan jangka waktu sekitar 15-20 tahun agar pola tren dapat terlihat. Biasanya itu dipengaruhi oleh teknologi dan perubahan jumlah penduduk. Lalu yang kedua itu analisis siklus, melihat bagaimana fluktuasi bisnis dalam jangka waktu yang lebih pendek itu biasanya 2-10 tahun. Lalu yang ketiga, analisis musiman, melihat bagaimana fluktuasi bisnis dalam 1 tahun. Biasanya ini dilihat dari fluktuasi perkembangan perusahaan pada kuartal 1 sampai kuartal keempat pada tahun yang sama. Ini biasanya di laporan keuangan ya teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu analisis ketidakakuratan. Itu melihat terjadinya fluktuasi yang tidak teratur, jangka waktunya pendek. Analisis ini untuk menganalisis terkait perubahan yang terjadi secara spontanitas atau tiba-tiba.
dan tidak terduga seperti bencana alam ataupun kebakaran. Nah, ini adalah model yang digunakan untuk tren ya teman-teman, modelnya ini, sehingga diperoleh tabel perhitungan AKPI periode 2012-2017 itu menggunakan rumus ini ya teman-teman. Ini perhitungan kami menggunakan Excel seperti itu. Pada analisis siklus dengan kinerja jangka waktu sekitar 2-10 tahun dengan memperhatikan perhitungan tabel analisis tren. Nah, ini grafik siklusnya dapat dilihat ya teman-teman dari 2012 sampai 2017 karena kita pakai laporan tahun 2017 seperti itu. Kecenderungan penjualan tertinggi selama periode 2012 hingga 2017, kecenderungan pembelian terendah pada tahun 2013. Nih, terendah 2013. Hal itu menunjukkan bahwa tren industri meningkat dan dikenal masyarakat pada tahun 2014. Naik, nah di sini. Sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja tahun 2014 untuk bisa diterapkan untuk meningkatkan seperti pada tahun 2014. Supaya meningkat ini kan dari tahun 2013 ke 2014 meningkat. Nah, ini harus diterapkan supaya tahun-tahun berikutnya itu naik. Nah, untuk analisis selanjutnya itu ada analisis modal kerja. Nah, teman-teman, setiap perusahaan pasti memerlukan dana. Nah, analisis modal kerja itu untuk mengetahui dana yang diperlukan untuk perusahaan. Jadi, analisis modal kerja ini penting untuk karena kita ketahui modal atau dana itu digunakan untuk kelancaran kegiatan operasionalisasi perusahaan itu. Nah, kita menggunakan untuk modal kerja ini ada manfaatnya nih teman-teman. Yang pertama itu melindungi perusahaan dari keadaan kritis seperti nilai total aset lancar atau total aset itu rendah seperti itu. Lalu juga untuk membayar hutang-hutang, dan yang ketiga itu untuk pelayanan konsumen seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan 3 konsep analisis model kerja. Yang pertama kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kita bahas satu-satu. Nah, ini konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif itu diperoleh dari jumlah seluruh aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, jadi kita lihat pada bagian laporan posisi keuangan, lalu kita jumlahkan seluruh akun aset lancar. Nah, ini akun aset lancar pada laporan keuangan AKPI tahun 2017 dari kas dan bank sampai pajak dibayar di muka. Maka jumlah modal kerja sebesar 1.003.030.428 rupiah. Itulah yang disebut dengan jumlah modal kerja pada konsep kuantitatif seperti itu. Lalu yang kedua itu konsep kualitatif. Konsep ini itu menghitung modal kerja itu dari jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah hutang lancar. Jadi pada akun-akun aset lancar ini dijumlahkan. Lalu pada hutang lancar juga dijumlahkan, lalu jumlah kedua ini nanti dicari selisihnya lah, itulah jumlah modal kerjanya. Seperti itu. Ini pada total aset lancar itu sebesar 1.003.030.428 itu dikurangi dengan jumlah utang lancar sebesar 961.784.302 rupiah, itu menghasilkan modal kerja pada tahun 2017 konsep kualitatif sebesar 41.746.126 rupiah. Nah, yang ketiga itu adalah konsep fungsional, menjelaskan bahwa modal kerja adalah dana yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Nah, data ini biasanya diperoleh sebagian besar dari aset lancar dan depresiasi. Nih ya, akun-akunnya, kas dan bank, persediaan neto, hutang sebesar harga pokok barang, penyusutan. Nah, jumlah modal kerja PT
Tapi tahun 2017 sebesar Rp419.359.780. Nah, ini adalah perubahan modal kerja. Jadi ini biasanya didapat dari aset lancar dengan utang lancar. Nah, dimasukkan nih angka-angkanya 2017, 2016 itu berapa itu dimasukkan, lalu kita lihat apakah itu dia tuh naik atau turun seperti itu. Nah, setelah kami ringkas, kami hitung menggunakan bantuan Excel, Microsoft Excel, itu didapat kenaikan modal kerja pada tahun 2017 itu sebesar 323.260.687. Itu untuk analisis modal kerja. Perkenalkan, nama saya Salma Bunga Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada analisis arus kas. Dalam arus kas, ada 3 klasifikasi atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, terkait aktivitas operasional, lalu aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikut adalah laporan arus kas yang sudah diklasifikasikan menurut aktivitasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis rasio arus kas. Yang pertama ada rasio arus kas operasi atau AKO. AKO sendiri menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar perusahaan. Rumus untuk AKO sendiri adalah jumlah arus kas operasi per kewajiban lancar. Untuk rasio arus kas operasi PT Agra Karya Prima Industri yaitu sebesar 0,15. Nilai tersebut menunjukkan nilai di bawah 1 yang berarti perusahaan mungkin tidak bisa membayar kewajiban lancarnya melalui kas aktivitas operasi. Yang kedua ada rasio cakupan arus kas dana atau CAD. CAD sendiri digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan guna membayar komitmennya seperti bunga, pajak, dan dividen preference. Untuk menghitung CAD yaitu EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga ditambah penyesuaian pajak dan dividen preference perusahaan. Untuk CAD perusahaan adalah 1,14 di mana menunjukkan kemampuan PT Arga Prima Industri yang sangat baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmennya yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang ketiga ada rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. CKB sendiri digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Untuk menghitung CKB yaitu dengan menjumlahkan arus kas operasi dengan bunga dan pajak lalu dibagi dengan bunga. CKB perusahaan menunjukkan angka 62,5 di mana menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam menutup biaya bunganya sehingga memungkinkan perusahaan mampu untuk membayar bunga yang jumlahnya besar. Selanjutnya adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL. CKHL sendiri merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasar arus kas operasi bersih perusahaan. Untuk menghitung CKHL, rumusnya adalah arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar. CKHL perusahaan menunjukkan angka 0,15 di mana menunjukkan kemampuan perusahaan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar. Selanjutnya ada rasio pengeluaran modal atau PM. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayar hutang yang ada perusahaan. Untuk menghitungnya yaitu dengan membagi arus kas operasi dengan pengeluaran modal perusahaan. Nilai PM perusahaan diketahui adalah 1,28 di mana menunjukkan kemampuan yang tinggi pada perusahaan dari arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modalnya. Yang keenam ada rasio total hutang atau TH. Rasio total hutang menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas aktivitas operasi digunakan untuk membayar total hutang perusahaan. Hasil penghitungan menunjukkan
Rasio total hutang perusahaan adalah sebesar 0,09, di mana menunjukkan kemampuan perusahaan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada rasio arus kas bersih bebas atau AKBB. AKBB ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kasnya di masa yang akan datang. Untuk menghitung AKBB yaitu dengan menjumlahkan laba bersih, bunga, depresiasi, sewa, dividen, dan pengeluaran modal, lalu dibagi dengan bunga ditambah dengan sewa dan hutang jangka panjang. Hasil penghitungan menunjukkan AKBB perusahaan adalah 0,22, di mana menunjukkan kemampuan perusahaan yang cukup rendah untuk memenuhi kewajiban kasnya di masa yang akan datang. Berikut adalah ringkasan dari analisis rasio arus kas perusahaan. Rasio arus kas operasi 0,15, rasio cakupan arus dana 1,14, rasio cakupan kas terhadap bunga 62,5, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar 0,15, rasio pengeluaran modal 1,28, rasio total hutang 0,09, dan yang terakhir rasio arus kas bersih bebas 0,22. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kebangkrutan. Di sini kita akan menganalisis dua analisis, yaitu analisis univariate dan multivariate. Yang pertama adalah analisis univariate, yaitu memprediksi dengan menggunakan 4 variabel. Yang pertama ada tingkat return atau rate of return, lalu penggunaan hutang, selanjutnya perhitungan terhadap biaya tetap, dan fluktuasi return saham. Menurut 4 variabel ini, perusahaan berada di area yang cukup atau di gray area. Selanjutnya adalah analisis multivariate, di mana kita akan menentukan X-nya terlebih dahulu. Untuk X1 yaitu aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar, lalu dibagi total aktiva. Lalu diperoleh nilai X1 adalah 0,018. X2 adalah dengan membagi laba ditahan dengan total aset, sehingga diperoleh nilai X2 adalah 0,163. Untuk X3 diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan total aset, sehingga diperoleh nilai X3 adalah 0,038. X4 yaitu nilai saham pasar biasa dan preferen, lalu dibagi dengan nilai buku total utang, sehingga diperoleh nilai X4 adalah 0,418. Dan yang terakhir X5 yaitu penjualan dibagi dengan total aset dan diperoleh nilai X5 adalah 0,752. Dari X yang sudah kita hitung tadi, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan Z-score. Untuk prediksinya dinyatakan dalam persamaan ZI sama dengan 1,2 dikali X1, lalu ditambah 1,4 dikali X2, ditambah 3,3 dikali X3, ditambah 0,6 dikali X4, dan yang terakhir ditambah 1,0 dikali X5. Lalu kita masukkan saja. X1 adalah 0,015, X2 adalah 0,116, X3 0,012, X4 0,418, dan X5 0,752. Setelah dilakukan penghitungan, diketahui bahwa Z-score dari perusahaan adalah 1,4, di mana nilai 1,4 itu berarti menandakan kondisi perusahaan berada pada posisi atau kondisi yang meragukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.